Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Takbir tapi sambil tutup gereja ya. Lucu juga. Jadi gereja GKPS ini sudah disegel kenapa? Nah, ini bupatinya. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ingat saya bukan PNS jadi saya berani ngomong Pak. Di Minahasa Tenggara, mohon maaf, di Minahasa Tenggara Pak, ada masjid nggak bisa dibangun karena kita minoritas muslimnya kan, mayoritas non muslim. Nggak selesai dibangun. Bupatinya turun tangan. Apa masalahnya? Ada beberapa oknum warga menolak. Langsung dia minta, saya jadi ketua pembangunan, panitia pembangunan masjid. Langsung nyumbang 500 juta. Warga kemudian menerima masjid itu berdiri. Luar biasa. Kalau semua bupati wali kota se-Indonesia kayak gitu modelnya, aman Indonesia ini. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ini harus belak-belakan saya Pak. Saya ngomong begini Bapak Ibu. Karena kita ini sebagai muslim mayoritas itu tidak boleh arogan. Kita harus ngayomi sama kelompok yang minoritas. Betul nggak kira-kira? Jangan sampai ya Allah Pak pendeta nangis-nangis ke saya Pak. Itu pendeta naik Siregar itu sampai nggak bisa makan coba. Karena tekanan batin. Seminggu sebelum Ramadan, saya ceramah ke NTT, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Bukan Kupang Teluk, bukan. Kupang NTT, Pak. Naik pesawat aja mampir dulu 3 bandara. Saking jauhnya itu kan. Saya ceramah di sana, Pak, 80% non-muslim. Paling mayoritas agama Katolik. Yang kedua Protestan. Baru Islamnya yang ketiga. Di sana, Kupang itu Bapak Ibu, masjid bebas berdiri. Kota toleran nomor 4 se-Indonesia. Berikut ceramah wawasan kebangsaan selengkapnya. Selamat menyimak, mendengarkan sampai tuntas. Yang terhormat Legislator DPRD Kota Bandar Lampung, Ibu Sri Ningsih Jamsari. Biasanya Sri itu merantau jadi TKW ya Bu. Ya kata Didi Kempot kan endang Bali Sri. Jadi endang Balio Sri. Srinya nggak pulang-pulang soalnya. Ketiban pulang bawa anak Srinya. Ini Bu Sri jadi wakil rakyat, anggota DPRD, legislator kita. Saya doakan Ibu tugas-tugasnya lancar. Allah berikan kemudahan. Dicintai oleh rakyatnya. Dan terpilih kembali 2024 nanti. Wah, doanya langsung makbul ini. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Tunas Ulu Kito sudah memberikan prolognya bahwasanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. Setuju nggak kira-kira? Karena banyak ada orang-orang yang sekarang ini menjadi provokator yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Seakan-akan ada tawar-menawar Pak. Kamu milih agama atau milih negara? Seakan-akan sedemikian rupa. Padahal sebetulnya tidak ada benturan antara beragama dan bernegara. Malah saling menguatkan sejalan. Menjadi warga agama yang solih itu berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Betul nggak kira-kira? Cuman kalau untuk tataran Bapak Ibu ini yang ideologinya sudah jelas merah putih, Islamnya sudah jelas rahmatan lil alamin, saya nggak ragu. Kita semua yakin. Hanya saja yang kita khawatirkan itu anak-anak kita terekrut kelompok yang sedemikian rupa. Nggak usah jauh-jauh dari tempat jenengan ini, keluar dikit ke Pulau Damar itu, belok ke kanan ke arah sana itu. Ada pelang tempat pendidikan gitu ya. Di situ foto presiden aja nggak ada. Foto presiden nggak ada, foto wakil presiden nggak ada, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Ada nggak yang anaknya mondok situ? Kalau ada keluarin.
Jangan lagi taruh di sana. Nanti bapaknya NKRI, anaknya teroris lagi kan. Karena di situ sedemikian rupa. Pemerintah belum bisa Pak membubarkan yang kayak gitu. Nanti dianggap tidak demokratis. Tapi fakta kenyataannya memang ada kelompok-kelompok begitu. Dan mengintai di semua lingkungan-lingkungan kita semua. Mereka menggunakan pendidikan. Pemerintah belum bisa intervensi loh. Pesantren-pesantren yang mengajarkan kayak gitu, sekolah-sekolah yang mengajarkan kayak gitu. Anda keluar dikit dari Jalan Pulau Damar ke arah Ratu di Balau, belok kanan ke sana, masuk Jatimulyo, ada sekolah tertutup banget kan, nggak ada yang boleh masuk ke sana kan. Sekarang jenengan nebak anak kita dicokokin apa di sana Pak? Jadi nggak jauh dari lingkungan kita. Nah, mengapa orang percaya Pak? Karena bahasanya agama. Menggunakan bahasa agama itu paling mudah untuk memanipulasi orang awam. Makanya hati-hati betul kita. Karena bagi orang awam kalau sudah atas nama agama, apalagi pakai Quran hadis, bener aja. Orang awam menganggapnya selalu begitu. Apalagi jangankan yang geblek-geblek, malah kalau yang geblek mah enak biasanya. Yang geblek mah nggak mau pusing, nggak mau melok-melok yang kayak gitu. Yang suka terpapar kayak gitu tuh orang pintar. Karena memang sebetulnya cuci otak itu gampang banget. Nah, saya ambil contoh cara cuci otak. Jenengan suruh milih, tapi milihnya jujur. Kalau suruh milih Al-Quran atau Pancasila? Pancasila. Kenceng amat milihnya Pak. Karena yang nanya saya soalnya ya. Enggak, jenengan jujur. Pancasila itu buatan manusia loh Pak. Kalau jenengan milih Al-Quran, milih Pancasila, kafir jenengan. Iya, mohon maaf betul. Kalau tak suruh milih jenengan pilih Quran apa Pancasila, pilihnya Pancasila, jenengan kafir, murtad dari Islam. Nah lu, karena Al-Quran itu wahyu Allah. Nggak boleh Al-Quran di bawah Pancasila. Tak tanya lagi. Yang benar jawabnya. Milih Al-Quran apa Pancasila? Nah, mau dia kafir. Nah, ibu-ibu, tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kok takut jawab ya? Milih Al-Quran apa Pancasila? Tuh Pak, jenengan kalah Pak. Banyak yang pilih Al-Quran sekarang. Bu, abis ini kita keroyok aja ya Bu. Kita gebukin aja. Oke, milih bela Islam atau bela NKRI? Jangan ragu-ragu jawabnya Pak. Kalau milih NKRI belum tentu masuk surga. Kalau milih Islam pasti masuk surga. Oke, milih taat Allah atau taat pemerintah? Karena beliau udah nonton ceramah saya kali ya. Milih taat Allah atau pemerintah? Pemerintah nggak punya surga, jangan dipilih. Yang punya surga itu Allah. Maka pilih Allah, jangan pilih pemerintah. Pilih Allah atau pemerintah? Kok jawabnya takut semua ya? Ayo Pak RT, Bu RT masih Bu RT, Bu Eka. Oh, parastasan jenengan kuru terus ya. Kali sering dimarahin warganya kali ya. Jadi begini Bapak Ibu, itulah pertanyaan jebakan Pak. Secara awam orang kalau ditanya pilih Al-Quran atau Pancasila, ya dia pilih Al-Quran dong. Kan jawabannya itu awam banget kan. Milih taat Allah atau taat pemerintah, ya taat Allah dong. Emang siapa pemerintah? Bu Sriningsih misal gitu ya. Kemudian pilih bela negara atau bela Islam, ya bela Islam dong. Nah itulah cara cuci otak. Makanya jangan heran kalau banyak orang pintar pun kecuci otaknya, karena itu pertanyaan jebakan. Pertanyaan itu sebetulnya nggak boleh dijawab. Pertanyaan itu nggak boleh dijawab karena nggak bisa dipilih, nggak boleh dipilih. Kalau kata Parel Prayoga apa? Ojo dibanding-banding, nggak bisa dibandingkan. Sama persis kayak pertanyaan begini. Ibu-ibu ini jawab jujur. Milih taat Allah atau taat suami? Nek jenengan milih taat suami kafir. Kalau milih taat Allah dicerai sama lakinya. Sama. Karena itu memang nggak bisa dipilih. Jawaban yang benar, mentaati suami merupakan perintah Allah. Sama kayak persis kayak pertanyaan begini Pak. Milih taat Allah atau bakti orang tua? Milih berbakti orang tua atau berbakti kepada Allah? Itu jangan dipilih loh, salah kalau milih.
Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Itu maksudnya. Milih taat Allah atau taat pemerintah, jangan dipilih, kan itu salah. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Setuju nggak kira-kira? Ini Allah nih Pak yang berfirman. Kalau ngebantah Tuhan nih kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini langsung nohok yang ngaku-ngaku beriman tuh, yang ngaku-ngaku paling Islam, yang ngaku-ngaku panitia surga gitu. Seakan-akan dia sendiri Islam dewe, bener dewe. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, taatlah kalian semua kepada Rasul Allah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Minkum, kekinian dan kedisinian, pemerintah Republik Indonesia. Jadi mentaati pemerintah itu merupakan hierarki, turunan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mentaati pemerintah itu merupakan implementasi pengamalan dari mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, nek jenengan melawan pemerintah sama saja dengan melawan Allah dan Rasulnya. Kalau kita menghina pemerintah sama saja menghina Allah dan Rasulnya. Makanya ada kalimat sabda Nabi, man ahana sultana ahanahullah, barang siapa yang menghina pemerintah menghina sultan. Sultan itu kepala negara Pak. Barang siapa yang menghina kepala negara, ahanahullah, maka pasti tunggu saja, suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Kata Pak Presiden Jokowi, ribuan orang menghina beliau, tidak ada satupun yang dipidanakan. Mengapa Pak Jokowi tidak mempidanakan orang yang menghinanya? Karena itu delik aduan. Ngeladenin Pak Jokowi, ngadu-ngaduin Pak, kerjaannya banyak. Nggak ada satupun yang dipenjara gara-gara menghina presiden. Tapi ingat, walaupun Pak Jokowi tidak mempidanakan, sesuai dengan kata Nabi, ahanahullah, suatu hari nanti dia sendiri akan dihinakan oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali menghina sultan. Walaupun dia nggak ngebalas, Allah yang otomatis akan membalasnya. Karena orang yang menghina sultan sama saja menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang berikutnya, milih bela Islam atau bela negara, bela NKRI? Jawaban yang benar, membela negara merupakan ajaran Islam. Cocok atau cocok? Setuju nggak kira-kira? Karena kata Nabi begini Pak, nanti di akhir zaman banyak firqah-firqah, banyak kelompok-kelompok, banyak ormas-ormas, hanya satu kelompok yang selamat. Apa? Wahiyal jamaah, yang setia kepada negaranya. Jadi kalau pengen selamat, kesetiaan negara, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah hanya membersamai orang yang setia kepada negara. Hati-hati, orang yang mati dalam keadaan melawan negara, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, loyalitas kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, melawan negara, bugot makar, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang mati dalam keadaan melawan negara dan pemerintah yang sah, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Nah, jenengan tak kasih tahu, Pak RT banyak nih, Pak RT tak kasih tahu. Kalau ada warganya yang mengatasnamakan agama, walaupun pakai udeng-udeng, walaupun pakai jubah, walaupun janggutnya tekan udel, tapi ngajak kita melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Paham? Kemudian yang berikutnya, milih Pancasila atau Al-Quran? Ya tadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Jawabannya begini, tak ajarin cara ngejawab. Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama, bukan agama, dan tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada tes pegawai BPIP, ditanya oleh yang ngetes,
pantohir ini sudahan, penentuan akhir sudahan Pak. Ditanya, Anda kalau suruh menurut pendapat Anda, apakah salam Pancasila bisa menggantikan Assalamualaikum? Kata yang dites, bisa. Kata yang ngetes, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Berarti dia salah berpikirnya. Dia anggap Pancasila pengganti agama. Ini jadi masalah. Yang menganggap Pancasila bertentangan dengan agama salah, yang menganggap Pancasila menggantikan agama juga salah. Yang benar Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Jelas Bapak Ibu begini, Khilafatul Muslimin yang khalifahnya ada di Bandar Lampung, geger kita ini Pak, gara-gara Khilafatul Muslimin itu. Khilafatul Muslimin, NII, Hizbut Tahrir yang benderanya hitam-hitam Pak. Mengapa dia mengatakan negara kita negara togut, negara kafir? Alasan dia negara kita bukan negara Islam. Alasan dia dasar negara kita Pancasila bukan Al-Quran. Nih tak ajarin cara ngejawabnya. Nabi berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, bikin negara di Madinah, negara Nabi bukan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Harus mantap kalau ketua RT jawab nanti ya Pak ya. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Nabi bersepakat dengan umat Nasrani, umat Yahudi, suku-suku yang ada di Madinah membangun negara kesepakatan namanya Madinah. Ini dijiplak oleh pendiri negara kita negara kesepakatan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Ini harus kita ketahui Bapak Ibu. Bukan Al-Quran dasar negara Nabi, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah ini yang dijiplak oleh pendiri negara kita. Negara kita dasarnya bukan Al-Quran, tapi ideologinya Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa Al-Quran nggak boleh jadi ideologi? Ideologi itu ide manusia. Mengapa tidak boleh jadi konstitusi? Konstitusi itu bikinan manusia, bisa diamandemen. Makanya kalau Al-Quran dijadikan konstitusi, Al-Quran bisa diamandemen. Bapak Ibu berani mengamandemen Al-Quran? Kualat, jangan macam-macam Pak. Itulah mengapa Nabi tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar negara. Paham gak? Apalagi kita uraikan sila-silanya. Tapi nggak usah saya uraikan di sini, udah kepanjangan takutnya. Nanti nonton di YouTube ya. Ada versi yang uraian sila-sila Pancasila sudah ada juga. Judul YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim.